Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Kita doakan semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran matematika mengenal bilangan bulat. Semoga setelah belajar materi hari ini anak-anak bisa lebih memahami lagi pelajaran, khususnya pelajaran matematika tentang mengenal bilangan bulat. Adapun tujuan pelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian bilangan bulat. Yang kedua, membaca dan menulis bilangan bulat. Yang ketiga, menentukan lawan bilangan bulat. Yang keempat, menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Yang kelima, melengkapi garis bilangan. Inilah kita mulai dengan yang pertama. Kita akan menjelaskan pengertian bilangan bulat. Anak-anak, pada pelajaran terdahulu anak-anak pasti sudah belajar tentang bilangan asli. Masih ingatkah anak-anak apa itu bilangan asli? Ya, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang berikutnya anak-anak juga pasti pernah belajar tentang bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah anak-anak? Bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kenapa kita bahas dua bilangan ini anak-anak? Karena kedua bilangan ini ada kaitannya juga dengan apa yang kita akan bahas, yaitu bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu anak-anak? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Jadi bilangan cacah tadi anak-anak mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu juga disebut bilangan asli anak-anak. Bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Untuk lebih memahami lagi apa itu bilangan bulat anak-anak, perhatikan bagian berikut ini ya. Bilangan bulat itu terdiri atas 3 bagian tadi anak-anak. Yang pertama itu bilangan bulat positif, disebut juga bilangan asli. Yang kedua bilangan 0. Nah, gabungan dari bilangan bulat positif atau bilangan asli dan bilangan 0 itu disebut bilangan cacah. Dan yang ketiga, bagian dari bilangan bulat itu yaitu bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh bilangan bulat di bawah ini anak-anak. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah contoh dari bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan juga bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Perhatikan contoh berikut ini supaya anak-anak lebih memahami lagi. Contoh bilangan bulat positif: 10, 75, 125, 275, 2020. Nah, inilah contoh bilangan bulat positif. Nah, perlu diperhatikan anak-anak, pada bilangan bulat positif kita tidak perlu menulis tanda tambah, tanda plus di depan bilangannya. Kemudian contoh bilangan bulat negatif. Nah, pada bilangan bulat negatif kita beri tanda negatif di depan bilangannya. Dilihat di contoh ada negatif 17, negatif 175, negatif 145, negatif 290, negatif 5243. Nah, setelah memperhatikan contoh ini, tentunya anak-anak lebih paham lagi bilangan bulat positif dan
juga bilangan bulat. Selanjutnya anak-anak perlu dipahami juga bahwa bilangan bulat itu bilangan yang utuh anak-anak, bukan bilangan pecahan dan juga bukan bilangan desimal. Mari kita coba uji pemahaman anak-anak. 1/2 atau 1/2, masih ingat anak-anak bilangan apa namanya ini? 1/2 atau 1/2. Nah, sering juga anak-anak kita mendengar baca ini setengah ya, setengah. 1/2 atau 1/2. Ini namanya bilangan apa anak-anak? Bilangan pecahan ya. Anak-anak sudah belajar dulu di kelas sebelumnya. Kemudian 0,5, 2,4, 5,5 ini namanya bilangan apa? Bilangan desimal yang ada komanya anak-anak ya. Bilangan desimal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kedua bilangan ini yaitu bilangan pecahan dan bilangan desimal termasuk bilangan bulat? Jawabannya adalah iya, tidak termasuk bilangan bulat. Jadi bilangan pecahan dan bilangan desimal tidak termasuk bilangan bulat. Nah, anak-anak coba perhatikan bilangan berikut ini. Negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10. Pertanyaannya, apakah bilangan-bilangan ini termasuk bilangan bulat? Coba dijawab. Bilangan apa? Bilangan-bilangan di atas ini termasuk bilangan apa? Negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10. Termasuk contoh dari kita belajar membaca bilangan bulat. Mari kita belajar membaca bilangan bulat. Nomor 1, kita baca ya, negatif 9. Karena ada tanda negatif di depan angka, kita baca negatif 9. Nomor 2, 17 ya. Nomor 3, negatif 148. Nomor 4, 65. Yang nomor 5 ada negatifnya, negatif 1945. Supaya anak-anak lebih mahir lagi, mari kita coba membacanya. 6, 37 ya, gitu. Kita baca anak-anak. 529, 4 angka sekarang 1000. 1480. Selanjutnya kita coba belajar membaca yang negatif. Negatif 9, negatif 87, negatif 432, negatif 5610, negatif 78.950. Bagus. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan bulat positif. Coba kita lihat bilangan bulat positif. Kita tulis 4. Kita tulis angka 4. Anak-anak harus menyiapkan buku dan alat tulisnya ini untuk melatih menulis bilangan bulat positif. Yang kedua, 26, 137. Kita tulis 3 angka. 5.980. 4 angka kalau ribuan. 80.631. Puluhan ribu. Bilangan bulat negatif. Anak-anak, seperti penjelasan sebelumnya, pada bilangan bulat negatif kita beri tanda negatif di depan bilangannya. Negatif 1, tulis negatif 1. Negatif 53, coba ditulis negatif 746, negatif 5.824. Terakhir negatif 29.148. Ya, mari kita coba anak-anak. Kita baca nomor 1, negatif berapa ini?
Ya, bagus. Negatif 13. Ya, sambil anak-anak coba. Nomor 2. Dibaca apa, anak? 50. Bagus. Nomor 3. Negatif 1828. Nomor 4 titik dibaca 34. Positif 34. 34 tinggal kita tulis 34. Nomor 5 negatif 78. Nomor 6 42, tulis 42. Nomor 7 negatif 75. Jangan lupa taruhkan negatifnya, negatif 75. Nomor 8 125. Nomor 9 negatif 100. Yang ke nomor 10 negatif 1031. Jangan sampai salah tulis. Negatif 1031, 4 angka. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara menentukan bilangan bulat. Ya, perhatikan baik-baik, menentukan lawan bilangan bulat ya. Positif itu lawannya negatif. Negatif lawannya positif. Jadi diingat ya, positif lawannya negatif, negatif lawannya positif. Mari kita coba perhatikan pada garis bilangan ini. Berdasarkan garis bilangan tersebut dapat diketahui bahwa lawan dari negatif 1 anak-anak positif 1. Negatif 1 lawannya 1. Lawan dari negatif 2 positif 2. Lawan dari negatif 2 2. Lawan dari negatif 3 3. Ya, bagus. Nah, jadi lawan dari positif itu negatif. Negatif lawannya positif, sebaliknya ya. Mari kita ingat lagi. Positif lawannya negatif. Diingat, positif lawan negatif, negatif lawannya positif. Nomor 1 yang paling atas 3 lawannya negatif 3. Negatif 10 lawannya 10. Negatif 215 lawannya 215. 1000 lawannya negatif 1000. 55.769 lawannya negatif 55.769. Mari kita mencoba. Anak-anak pasti bisa menjawabnya dengan mudah nih. 63 lawannya, ingat positif lawannya negatif, negatif lawannya positif. 63 lawannya negatif 63. Bagus, sambil anak-anak jawab. Negatif 82 lawannya 82. Negatif 905 lawannya 905. 324 lawannya negatif 324. 551 lawannya negatif 505. Setelah kita menentukan lawan bilangan bulat, sekarang kita coba menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan yang di tengah. Iya, yang di tengah yang warna kuning, batas bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Jadi anak-anak batasnya adalah 0. 0 itu disebut juga bilangan netral. Nah, anak-anak, letak bilangan bulat pada garis bilangan itu yang sebelah kiri kita. Yang sebelah kiri kita sebut bilangan bulat negatif. Ya, letaknya bilangan bulat negatif di sebelah kiri kita. Nilainya bagaimana? Semakin ke kiri semakin kecil. Jadi semakin ke kiri biarpun angkanya lebih besar tapi nilainya lebih kecil. Makin ke kiri makin kecil nilainya. Sekarang yang sebelah kanan kita. Ya, sebelah kanan kita letak bilangan bulat positif. Sebaliknya kalau bilangan bulat positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar.
Ya, misalkan sebelah kanan 1 ada 2, berarti 2 nilainya lebih besar daripada 1, dan seterusnya. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Di sebelah kiri bilangan bulat negatif, sebelah kanan bilangan bulat positif, dan yang ada di tengah ini adalah batasnya, bilangan netral, yaitu 0. Mari kita coba melengkapi garis bilangan berikut ini anak-anak. Yang A, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf A. Perhatikan huruf A yang sebelah kiri di antara negatif 3 dan negatif 5. Di antara negatif 5 dan negatif 3 ada negatif 4. Itu jawabannya. Berarti negatif 3, negatif 4, negatif 5. Yang B, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf B. Perhatikan huruf B di antara negatif 3 dan negatif 1. Atau di antara negatif 1 dan negatif 3. Jawabannya negatif 2. Bagaimana dengan yang C? Antara 0 dan 2. Berarti 1 yang C. Kalau yang D, antara 4 dan 6. Jawabannya 5. Mari kita coba. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Jawablah pertanyaannya ya. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf E. Mana huruf E? Nah, kira-kira huruf E antara negatif 9 dengan F. Huruf E itu antara negatif 9 dengan F. Nah, F ini berada di sebelah kiri negatif 6. Kira-kira E ini berapa nilainya? Coba anak-anak jawab. Betulkah jawaban anak-anak? Jawabannya negatif 8 ya. Bagus, yang betul, sudah pintar. Selanjutnya, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf F. Mana huruf F? Nah, yang tadi huruf F itu antara E dan negatif 6. Berapa kira-kira? Jawabannya negatif 7. Betul sekali. Yang ketiga, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf G. Mana G? Antara negatif 4 dengan negatif 2. Berarti jawabannya negatif 3. Oke, baiklah. Perhatikan garis bilangan yang kedua. Pertanyaannya, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf I. Kira-kira berapa ya? Huruf I yang tepat untuk mengganti huruf I berapa ya? Antara negatif 2 dan 0. Jawabannya ya negatif 1. Salah itu ya, salah ketik itu. Harusnya negatif 1 yang betul. Antara negatif 2 dan 0, negatif 1. Selanjutnya, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf J. Mana huruf J? 1 antara 1 dan 3. Berarti 2. Ya, bagus. 2. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf K. Mana huruf K? Antara 5 dan 7. Huruf K. Jawabannya 6. Ya. Antara 5 dan 7, 6. Kalau L ini antara 7 dan 9, kira-kira berapa? Bisa jawab. 7 antara 7 dan 9, 8. Ya, bagus. Ya, baik anak-anak. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak sukses. Sampai jumpa lagi. Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.